2 minggu lalu, saya menerima laporan video dari Kaisa Ekis Ekman, seorang jurnalis dan aktivis asal Swedia yang pergi ke Kuba dan melaporkan tentang kehidupan di sana. Sekarang saya ingin membagikannya kepada Anda, supaya Anda bisa mendapat sedikit gambaran tentang bagaimana Kuba terasa bagi dirinya. Seseorang yang datang dari luar, mengenal Kuba dengan baik, dan sempat berbicara langsung dengan orang-orang di sana. Terima kasih Pascal atas pertanyaannya. Jadi sudah seminggu saya di sini, di Havana, seperti yang bisa kamu lihat. Sebelum datang ke sini, saya benar-benar khawatir akan ada invasi dari Amerika Serikat. Saya hampir nggak bisa tidur karena terus kepikiran soal itu. Tapi yang aneh, setelah saya tiba di sini dan ngobrol dengan orang-orang, saya bicara dengan warga biasa dari berbagai daerah, juga dengan pejabat dan jurnalis. Ternyata kebanyakan orang di sini nggak terlalu khawatir soal invasi. Mereka merasa hal itu nggak akan terjadi, dengan berbagai alasan. Mereka bilang Kuba terlalu dekat dengan Amerika Serikat. Dan kalau sampai ada invasi, justru bisa berbahaya, bahkan berpotensi membahayakan pihak Amerika sendiri. Karena kalau Kuba membalas, dampaknya bisa langsung terasa di wilayah Florida. Dan yang kedua, Kuba sebenarnya nggak punya sumber daya apapun seperti minyak, emas, berlian, mineral, atau hal lain yang layak diambil. Jadi kalau bicara soal keuntungan dari invasi, ya intinya cuma soal gengsi dan banyak investasi untuk para kapitalis Amerika. Padahal kalau mereka mau, hal itu bisa dicapai cukup dengan mencabut blokade saja. Karena sebenarnya nggak ada yang menghalangi investor Amerika datang ke sini dan berinvestasi sekarang, selain hukum Amerika sendiri. Alasan lain kenapa orang menganggap invasi itu nggak mungkin, adalah karena Amerika punya dilema. Mereka nggak mau mengirim pasukan, seperti yang bisa kita lihat di Havana, misalnya. Dan mencari seseorang seperti Delcy Rodriguez di Venezuela itu nggak mungkin dilakukan di sini. Mereka sudah berusaha, tapi Marco Rubio sendiri bilang, mereka nggak menemukan siapapun di sini yang mau menjual diri. Jadi, opsi itu nggak akan terjadi. Sepertinya, strategi yang dipilih Amerika Serikat adalah mencekik negara ini secara ekonomi. Bukan cuma membuat ekonomi menjerit, karena itu sudah mereka lakukan selama 7 dekade terakhir, tapi juga membuat rakyatnya menjerit. Dan rakyat memang sedang menjerit. Saya bertemu orang-orang yang sudah berhari-hari nggak makan, bahkan ada yang nggak minum air sama sekali. Orang-orang yang nggak punya listrik di rumah karena listriknya, gara-gara kekurangan minyak, sering nyala mati. Kadang mati lebih dari 24 jam. Kadang baru nyala sebentar, terus mati lagi. Akibatnya, sinyal Wi-Fi nggak jalan. Nggak bisa nelpon siapapun, nggak bisa kirim pesan, nggak bisa nyalain AC malam-malam, yang jelas parah banget, karena panasnya luar biasa sampai nggak bisa tidur semalaman. Akhirnya berangkat kerja dalam keadaan capek, belum makan pula. Jadi orang-orang benar-benar capek dengan keadaan ini. Saya bahkan pernah lihat akan cuma di tempat sampah, itu benar-benar menyedihkan. Looking in the trash for food, it's just terrible, man. It breaks you apart because this is part of crisis. Like this is totally man. Itu bikin hati hancur, karena ini bagian dari krisisnya. Maksud saya, ini sepenuhnya buatan manusia. Gak harus seperti ini kalau saja mereka menghentikan blokade itu. Coba bisa jadi luar biasa. Tapi meskipun begitu, saya nggak setuju dengan narasi yang coba dibangun media barat. Seolah-olah Kuba itu negara yang gagal, semuanya berantakan, semuanya buruk, selalu suram. Maksud saya, Kuba tetaplah Kuba. Itu negara yang indah. Meski sedang krisis, masih ada tarian, masih ada pesta. Si Gatsezepter. Ini juga seprima. Saya berhujur di depannya, lihat pendak dengan sini sebagai sini waktu mereka. Dan ini strategi terping. And this is the very safe strategy. So I think the strategy they opted for. Menurut saya, strategi yang mereka pilih itu berusaha membuat situasinya jadi begitu sulit, lalu mencoba memancing terjadinya protes, dan dengan cara itu berharap bisa memicu perubahan. Tapi sepertinya itu belum berhasil. Saya belum melihat ada protes. Orang-orang lebih banyak mengeluh.
Tapi ya secara pribadi saja. Ada yang menyalahkan pemerintah, ada juga yang menyalahkan sanksi. Kebanyakan, menurut saya, menyalahkan keduanya. Sebagai tanggapan atas hal itu, kemarin pemerintah mengumumkan sejumlah langkah yang cukup luar biasa, yang diharapkan bisa menarik modal asing. Langkah-langkah ini memungkinkan bukan hanya warga Kuba di luar negeri, tapi juga warga negara asing untuk datang dan berinvestasi seperti belum pernah terjadi sebelumnya. Jadi sekarang orang bisa membuka bank di sini, membuka jaringan restoran, atau jenis usaha lainnya. A chain of restaurants or any other type of business. Hopefully this is going to bring in foreign capital and Mudah-mudahan ini akan menarik modal asing. Dan ketika Amerika Serikat tahu bahwa negara-negara lain berinvestasi di Kuba, bahwa negara-negara lain mendapat keuntungan dari Kuba, dan bahwa mereka sudah mencabut pembatasan, mungkin akan ada harga yang harus dibayar untuk mencabut sanksi. Saya juga sudah bertanya ke beberapa orang, termasuk pejabat, bagaimana mereka bersiap menghadapi kemungkinan invasi. Jawaban yang saya dapat, kabar bahwa mereka membagikan senapan ke semua orang, sepertinya tidak benar. Saya belum dengar ada yang benar-benar menerima senapan. Tapi orang-orang yang sudah terdaftar tahu kalau saatnya tiba, mudah-mudahan tidak sampai terjadi konflik. Mereka tahu di mana senapan itu disimpan dan bagaimana mengambilnya. Jadi mereka memilih perang rakyat. Artinya, bahkan kalau negara mereka diduduki, mereka akan tetap bertempur. Seluruh negeri akan bertempur. Dan mereka berjirah. Yang terus terdealing semua orang Armenia juga. Ku bukan Venezuela. Meant, what's the point of the grammophons to tap? Bahkan orang-orang yang saya ajak bicara, yang menyalahkan pemerintah, bilang kalau Amerika Serikat datang ke sini dan mengebom sebuah sekolah, tentu saja mereka akan membela negaranya. Jadi seperti yang bisa kamu lihat, masih ada mobil di jalan. Tapi tentu saja kalau seseorang punya mobil listrik, ya itu pilihan terbaik sekarang. Karena kalau listriknya ada, kamu nggak perlu bayar bahan bakar. Kamu bisa isi daya motor listrik atau mobil listrik di rumah. Dan sekarang, kebanyakan orang sudah beralih ke panel surya. Jadi banyak orang yang punya panel surya di rumah untuk menyalakan TV, ponsel, atau apapun. Dan ya, apalagi yang bisa saya bilang, Kuba itu negara yang luar biasa. Kalian semua harus datang ke Kuba, lihat sendiri Kuba. Saya tahu Amerika Serikat sedang menekan maskapai supaya berhenti terbang ke sini dan menyebarkan program yang bilang kamu nggak boleh datang ke sini. Dan banyak negara juga yang tidak merekomendasikannya. Ada warga di Kuba yang menurut saya agak aneh, karena seperti yang bisa kamu lihat, tempat ini sebenarnya sangat aman. Nggak akan terjadi apa-apa. Maksud saya hotel tetap beroperasi, restoran juga buka, bar buka, bahkan masih ada festival. Jadi nggak ada masalah kalau mau datang ke sini. Tidak. Stoya Blando, terima kasih. Ya. Jadi kalau ada yang berpikir untuk datang ke Kuba, menurut saya sekarang adalah waktu yang tepat. Sopir taksi akan menjemput saya di bandara. Jadi, supaya kamu tahu, kalau ada yang datang ke sini, kamu tinggal mendarat di bandara, dan akan ada taksi yang menunggu untuk mengantar ke kota. Sopir taksi yang menjemput saya bilang, dia sudah menunggu sekitar 30 jam sebelum dapat penumpang, karena sangat sedikit orang yang datang. Katanya dia cuma minum air dan makan seadanya. Sekarang saya lihat mobil-mobil hanya menunggu di sana. Juistenepuk so setepi wokat terangan sesi chatting. Saya benar-benar nyintan kuas semegoreng ininis. More than ever. So I would just recommend for everybody to come.